Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi waffaqal khairati li'adai afdalit ta'at wa iktisabi akmalis sa'adat. Asyhadu an la ilaha illallah al-muttasifu bi jami'il kamalat wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul makhluqat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-aymin nirat salatan wa salaman daimaini ma damatil ardu was samawat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati, saya muliakan segenap para alim ulama, segenap para asatidz, para tuan-tuan guru sekalian, segenap pengurus dan jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan kucuran rahmat, taufik, hidayah, maunah serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terlebih dahulu marilah kita pasang niatkan diri kita dalam rangka thalabul ilmi, menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintah Allah dalam rangka bertakarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatkan diri kita dalam rangka syukur kita kepada Allah yang alhamdulillah inilah sebaik-baik keadaan kita, sebaik-baik waktu dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita, sebaik-baik nikmat sehat yang kita pakai duduk di masjid ini dalam rangka kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan niat syukur ini menjadi Allah akan tambahkan nikmat-nikmat Allah yang lainnya buat kita. Amin ya rabbal alamin. Niatkan dalam rangka menghidupkan syiar Islam, niatkan dalam rangka menghilangkan kebodohan, dan makin banyak niat, makin banyak catatan amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita buka mohon baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat, mudah-mudahan Allah luaskan, lapangkan rezeki kita yang halal, yang barokah, yang banyak, bekal taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala aktivitas kita, segala usaha kita diberikan kelancaran dan kemudahan. Pintu kesulitan-kesulitan Allah bukakan pintu-pintu jalan keluarnya. Utang-utang dilunasin oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga dijadikan sakinah mawaddah warahmah, teman dijadikan anak soleh dan solehah. Mudah-mudahan yang sakit, mobil khusus daripada keluarga DKM, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, dan kepada keluarga kita sekalian yang sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah wafat mudah-mudahan kita dan seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat mudah-mudahan mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan kucuran rahmat Allah, kemudian dijadikan Allah menteri hati jiran. Mudah-mudahan dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala. Niat-niat baik yang lainnya. Badana hadhihi niyat wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمنا وتلاميذنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات نخلص إلى أرواح المرحومين وبركاته sekalian. شهود الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. قال المؤلف رحمكم الله ونفعنا به وبعلومه في دارنا في الدنيا والآخرة. وقال الإمام أبو حنيفة أكثر ما يسلب الإيمان من العبد وقت النزع حفظنا الله وإياكم من سلب الإيمان. Telah berkata Imam Abu Hanifah, kebanyakan tercabutnya iman dari seorang hamba pada saat ketika sakaratul maut atau pada waktu nazak, saat sakaratul maut. Kebanyakan tercabutnya iman artinya seseorang ketika mati pada saat itu menjadi kafir. Pada saat ketika sakaratul maut. Nah, kaifa yuslabul iman? Kok bisa terjadi? Bagaimana tercabutnya iman? Nah, ini. Bagaimana bisa tercabutnya iman? Maka wafil khabar, di dalam khabar dijelaskan bahwa tercabutnya iman pada saat ketika sakaratul maut di situ annahu yaju syaitan laknatullah alaihi. Pada saat sakaratul maut itu keadaan yang sungguh luar biasa. Di sini dikatakan bahwa asyaddu 'alal mayyit al-'atashi wa ihraqul kalbi. Luar biasa Pak, ketika sakaratul maut itu tercabut ruh sampai lutut, kata Allah da'hu hatta yastar. Israel, tinggalin hamba, berikan kesempatan istirahat. Kenapa? Gak kuat Pak. Cabut, tarik lagi sampai pusar bujal. Da'hu hatta yastari, tinggalkan. Berikan kesempatan hamba istirahat. Tarik lagi sampai dada. Da'hu hatta yastari, tinggalin. Itu aja berapa kali istirahat Ustaz? Gimana dibentok langsung? Si Ali Jaber Pak, cuma ketusuk begini doang. Yang katanya beberapa jahitan yang uratnya putus itu berapa urat, sakitnya luar biasa. Lalu bagaimana ini semuanya urat, ruh terlepas dengan seluruh urat yang ada di dalam tubuh kita. Ya Allah, ya Allah. Dahwa tayastari, berikan kesempatan hamba istirahat. Pada saat itu tarik lagi sampai hulkum, sebelum hulkum, sampai hukum tenggorokan. Pada saat disitulah maka keadaan hamba asyaddu 'alal mayyit, keadaan yang paling berat dirasakan pada saat sakaratul maut itu adalah halul atasy wa ihraqul kabir, kehausan yang sangat-sangat luar biasa dan hati terbakar.
ngerasain hati terbakar gimana Ustaz? Bayangkan kita ini hati paling sakit hati misalnya. Tapi hati terbakar pada saat sakaratul maut. Ya Allah. Pada saat itu wa bidzalikal waqti yaji'u syaitan. Pada saat itu datanglah setan. Kenapa? Yadidu syaitan fursotan, kesempatan setan, ada kesempatan, ada luang waktu sebelum ruh lepas daripada hulkum kita, kerongkongan kita. Pada saat sakaratul maut, disitulah kesempatan setan. Dia datang, setan dijelaskan inda roksihi, di sebelah kanan Pak, di kebagian kepalanya hamba lagi sakaratul maut, setan. Wa ma hu qadhu ma'in minal jamal wa yuharriku qadhalahu wa yaqulu mu'min atini minal ma'. Ya Allah, setan dia datang membawa dengan seteko air minal jamal. Ya kalau kata kita mah air es lah Karawang. Cuman sayang setannya kagak bawa sirup marjan Pak. Mau bawa air dong. Alhamdulillah ngomong air datang air. Makasih Ustaz. Mudah-mudahan masuk surga. Amin. Datang membawa seteko air, di mana seorang mukmin, seorang hamba yang sedang mengalami kehausan itu, datang setan. Wa membawa setan, membawa air yang dingin. Wa yuharrikul qadhah. Wa yuharrikul qadhah. Itu digerak-gerak, dipengen-pengen kata kita mah sama setan. Apa? Wa yaqulul mu'min atini minal ma'. Lagi kondisi kehausan, maka kata orang mukmin, sini air, bagi saya air. Hadirin yang berbahagia Bapak Ibu, kalau kita lagi aus, nih, ini air sama duit 1 juta, yang kita ambil air apa 1 juta? Dua-duanya. Orang sini itu mah menang banyak maka orang sini mah. Air yang kita ambil. Lagi lapar nih. Dikasih nasi, makanan. Terus ama dikasih Fortuner. Diambil mana Pak? Hah? Ragu-ragu jawabannya. Makanan, karena yang kita butuhkan. Begitulah pada saat setan membawa air yang dingin. Ya Allah, atinil ma, berikan saya air, berikan saya air. Kenapa? Haus yang luar biasa. Ini kalau ngisi materi aja haus aja ketahuan terasa. Bagaimana sakaratul maut ini ya. Wala yadri annahu syaitan. Saat itu kita udah nggak mandang siapa itu yang bawa air, yang kita butuhin air. Ternyata yang datang itu adalah setan laknatullah alaihi. Ya Allah. Ketika kita minta air, apa kata setan? Fayaqululah. Maaf Mas, ada syaratnya Mas. Apa syaratnya? Kata setan ini, Kul utrukuddin, tinggalin Islam. Keadaan yang sangat genting, air kita butuhkan. Datang setan bawa air yang dingin, barangkali plus sirup marjan barangkali. Kita butuh air. Ada kata setan, oh nggak begitu, ada syaratnya. Utrukuddin, tinggalin Islam. Kul ilahain, katakan Tuhan itu 2. Ya Allah. Kul la sani'a lil alam, tidak ada pencipta alam semesta ini. Hatta uktiyaka, kalau kamu mengatakan itu saya akan berikan. Ya Allah,
Katakan Muhammad itu bukan Rasul. Katakan Isa bin Maryam itu adalah putra Allah. Ya Allah. Kalau sekarang makan kita kan aman aja. Di sini maaf, pada kenyataannya yang murtad daerah kita makan jarang. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Kalaupun ada 1, 2, 3, agak banyak keluar dari agama Islam kemudian murtad menjadi kafir, tidak banyak. Tapi pada saat sakaratul maut, kesempatan setan untuk memurtadkan dan mengkafirkan kita, ya Allah, salimna min afatin dunya wal akhirah. Insyaallah. Fa in kana ala sa'adah lam yujibhu. Inilah kedua keadaan pada saat ketika orang tersebut waktu di dunia beramal soleh, datang ke Masjid Al-Hikmah, dengerin ilmu tauhid, dengerin ilmu tasawuf, dengerin fikih, dengerin nasihat-nasihat agama, materi-materi agama, mengamalkan amal-amal soleh, maka saat itu dia tidak ikut, tidak akan menjawab. Enggak, lebih baik saya sabar. Saya tahu bahwasanya kul ilahain, katakan Tuhan itu dua, ini mensekutukan Allah, tidak boleh. Kul Isa ibnullah, katakan Isa putra Allah, ini tidak boleh. Keluar dari Islam, murtad, tidak boleh. Maka orang mukmin lebih milih sabar dalam keadaan haus ketimbang ia jawab nanti. Selepas ketika jawab, maka terlepas ruh, saat itulah wafat dalam keadaan kafir. Na'udzu. Tapi pada saat orang yang maaf di dunia tidak bermakrifat kepada Allah, tidak mengenal Allah, tidak beramal saleh, tidak melaksanakan berbagai macam perintah-perintah Allah, cenderung untuk mendurhakai Allah, cenderung untuk bermaksiat kepada Allah, cenderung untuk menentang hukum-hukum Allah, cenderung untuk berbagai macam, maka saat itulah karena kehausan, hatinya tidak pernah dibimbing oleh keimanan, ketauhidan, tidak mengenal Allah, maka saat itulah dia pilih, dia ikuti ajakan setan. Ya udah, Tuhan ada dua, ya udah Muhammad bukan, demi menggapai air. Ketika dijawab, maka saat itulah ruh dicabut, terlepaslah dari hulkum, lewat hulkum tenggorokan, maka saat itulah ruh tersebut mati dalam keadaan kafir. Na'udzu. Ya Allah, inilah yang disebut dengan tercabutnya iman. Ya Allah, mudah-mudahan kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal. Maka fal aglabu annahu yakhruju minad dunya kafiran. Umumnya orang yang seperti itu keluar dari dunia, artinya dia wafat, maka dalam keadaan kafiran, sebagai orang kafir. Na'udzu. Jadi Bapak Ibu, kalau sekarang kita masih di dunia nih, ada orang di luar Islam bawa Indomie, bawa, kalau lagi sakit orang Islam nggak mampu ekonominya, dijamin, dibayarin rumah sakitnya sama dia. Ntar gantinya mas, sampean tinggalin agama sampean, masuk agama saya. Ini kelihatan jelas. Dan hampir tidak, tadi sini dikatakan yang murtad cuma dikit. Tapi pada saat sakaratul maut, setiap kita akan didatengin setan. Ujiannya, ya Allah, nggak jamin. Yang di dunia yang dipanggil kiai, ustadz, habib, nggak jamin. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Amin. Ya Rabbal alamin. Pada saat ketika fayaqulul mukmin, orang mukmin, ini kan kita semua yang rajin ke masjid ini nih.
Itu setan itu lebih milih sabar ketimbang daripada ikutin ajakan setan. Gak sanggup dari kepala, dari arah kaki Pak datang setan. Sama ditawarin lagi, diiming-imingin lagi. Tapi orang yang mukmin, dia orang yang bahagia, tidak akan menjawab, tidak akan mengikuti perkataan setan. Lebih baik memilih sabar walaupun dalam keadaan kehausan, karena itu adalah yang datang adalah setan laknatullah, maka ia mati sebagai orang mukmin. Pada saat ketika itu dari arah kaki, maka saat itu juga orang mukmin tidak ikut ajakan setan, maka pada saat itu pula terlepas ruh dalam keadaan beriman, saat itu pula lah maka setan putus asa, terakhir godain kita. Dibanting itu teko, putus asalah setan laknatullah. Berhasillah kita keluar dari alam dunia sebagai orang mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma khtimna bi husnil khatimah wa la takhtimna bi su'il khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kata Al-Imam Abu Hanifah, ayu dzanbin lisalbil iman. Kok bisa terjadi tercabutnya iman? Dosa apa yang menyebabkan tercabutnya iman? Ini masalahnya. Pertama, qala tarku syukri alal iman. Tidak syukur akan iman. Iman terdiri dari 3 unsur, Pak. Pertama, tasdiqun bil qalbi, hati membenarkan adanya Allah, adanya Rasul, adanya malaikat, ada hari akhir, adanya qada dan qadar. Rukun iman yang kita kenal 6. Nah, takrirum bil lisan, lisan kita ini bersyahadat, mengikrarkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Lisan mengikrarkan. Apa cukup? Enggak. Af'alun bil arkan, jasad anggota tubuh kita dipakai dalam rangka melaksanakan berbagai macam perintah Allah, berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Nih, kita kata Allah, sholat 5 waktu wajib, alhamdulillah. Jasad kita kemari, ruh kita kemari, kita taat kepada Allah, sujud menunaikan sholat subuh. Kita syukur terhadap iman, alhamdulillah. Terus habis itu taklim. Kita pakai nih badan kita, kita pakai nih ruh kita, hati kita mantap duduk di sini. Niat untuk menuntut ilmu, kita syukur terhadap iman, alhamdulillah. Makanya tadi di awal saya katakan duduk di sini niatin syukur. Kenapa? Supaya Allah berikan nikmat Allah yang lainnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Saudara hadirin yang berbahagia. Nah, kebalikannya mengkufuri nikmat iman bagaimana? Hati membenarkan, iya Allah itu Tuhan, Muhammad itu Rasulullah. Terus lisannya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lempengan disuruh sholat 5 waktu dia tinggalin. Mengkufuri nikmat iman. Lempengan puasa Ramadan dia tinggalin, kagak puasa. Ada pakai kagak orang Islam ngaku Islam, beriman kepada Allah dan Rasulnya, bersyahadat asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, lempengan Ramadan kagak puasa Ramadan padahal mampu. Ada apa tidak? Ada apa tidak, Pak? Banyak ya? Oh. Tapi bukan kita, alhamdulillah. Tapi anehnya puasa kagak, lebaran iya, Pak. Pulang kampung lagi. Saudara, nah itulah mengkufuri nikmat iman namanya. Ya itu contoh-contoh aja.
Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah. Yang kedua apa? Wa tarku khaufil khatimah, tidak takut mati dalam keadaan su'ul khatimah. Al-Habib Abdullah Ibn Al-Haddad mengatakan, beliau begini Pak, walaysa lil insani ala ayyumita nafsahu alal iman alal Islam. Orang tidak bisa mentakdirkan, menjamin dirinya mati dalam keadaan beragama Islam atau dalam sebagai husnul khotimah. Gak bisa. Kira-kira bisa nggak kita takdirkan diri kita, saya mati lagi ibadah, bisa nggak? Bisa nggak? Nggak bisa. Atau sebaliknya, saya mati lagi maksiat, bisa nggak? Nggak bisa. Saya mati lagi sholat subuh, semua hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman ada jalan, kata Al-Habib. Bagaimana jalannya supaya husnul khotimah? Di antaranya kuatkan tauhid. Yang kedua, di antaranya melaksanakan berbagai macam perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Yang ketiga, banyak-banyak doa husnul khotimah. Jadi husnul khotimah diminta Pak sama kita. Kan kita sebutkan, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihus khatimah. Kan kita minta husnul khatimah. Dalam ini Allah makhtimna bi husnul khatimah, ya Allah akhiri hayat kami ya Allah dengan husnul, wala takhtimna bisu'il khatimah, jangan kau akhirkan hayat kami su'ul khatimah. Ya, atau dalam doa Nabi Yusuf, anta waliyuna fid dunya wal akhirah tawaffani muslimin wa alhiqni bis sholihin. Ya Allah, engkau adalah penolong saya di dunia dan akhirat. Wafatkan saya sebagai seorang muslim, habis wafat kumpulin saya nanti bersama orang-orang soleh. Doanya Nabi Yusuf alaihissalam. Atau kata Imam Ghazali, ya Allah wafatkan saya sebelum saya kembali kepada maksiat. Berarti wafatkan saya dalam keadaan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Husnul khotimah. Kalau Mbah Maimun kan termasuk salah satunya, wafatkan saya di kota Makkah, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita pengen matinya mudah-mudahan husnul khotimah. Mudah-mudahan mati kita lagi sholat, amin. Mudah-mudahan mati kita lagi ibadah, amin. Kan kita minta Pak, betul atau tidak? Kita minta setiap dalam ibadah kita, dalam sholat kita minta. Nah, hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, wa zulmul ibad, yang menyebabkan tercabutnya iman. Yang ketiga adalah wa zulmul ibad, yakni menzolimi hamba. Ya, saya singkat aja. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sedikit saya ceritakan tentang hikayat Pak. Kama ukiya ana Abu Zakaria Az-Zahid. Diceritakan Abu Zakaria Az-Zahid, lama hadaratul wafat, pada saat kematian menghadiri Abu Zakaria Az-Zahid ini. Sadiqu wa huwa fi sakratil maut walakinuhul kalimah at-thayyibah. Abu Bakar Az-Zahid Pak. Jadi dia lagi sakaratul maut nih. Terus temennya nalkinin la ilaha illallah, ditalkinin di kupingnya Pak. Lagi sakaratul maut. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Abu Bakar Az-Zahid Pak melengos. Ya Allah, ditalkinin melengos. Masya Allah. Walam yakul faqala lahu tsaniyan. Ditalkinin yang kedua kali.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Melengos lagi Pak, menolak maksudnya. Ya Allah. Faqala lahu tsalisan, yang ketiga, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata Abu Zakaria Az-Zaid, la aqulu, saya tidak katakan. Ya Allah, ditalkinin. Akhirnya faghasya ala sudiqihi. Falamma afaqa Abu Zakaria ba'da sa'atin. Rupanya Pak, kalau kata kita mah, kata kita emang belum ajalnya, gak jadi mati, sadar lagi. Mungkin kata kita mah mati suri kali ya. Mati suri ya. Tapi ini belum mati lagi di Zakaratul Maut. Gak jadi mati. Akhirnya wa wajada khifah. Fataha ainahu faqala lakum hal kuntum li syai'. Akhirnya ngomong Abu Zakaria Az-Zahid, teman-teman, apakah kalian mengatakan sesuatu kepada saya? Qalu na'am, kata teman-temannya, iya. Saya talkinin ente la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, malah merengos. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, malah merengos. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang ketiga kali ente ngucapin la aku, saya tidak akan katakan. Apa saudara? Faqala Abu Zakaria, dia ceritain Abu Zakaria nih. Begini Mas, nih teman-teman. Atani iblis wa ma'ahu qadrun minal ma. Pada saat ketika sakaratul maut saya, iblis datang bawa seteko air. Terus wa waqafa an yamini, duduk di samping sebelah kanan saya. Wa harraqal qadha faqala li atahtaju ila ma. Dipengen-pengenin kata iblis, Abu Zakaria, pengen air kagak? Mau air kagak? Qala qultu bala, kata Abu Zakaria, iya pengen, dikasih air mah. Qala qul Isa ibnullah, kata iblis ada syaratnya Abu Zakaria. Apaan? Qul Isa ibnullah, katakan Isa putra Allah. Ya Allah. Fa'aradtu anhu, karena iblis mengatakan begitu, akhirnya Abu Zakaria melengos Pak, nggak mau, menolak ajakan iblis, melengos. Jadi melengos Abu Zakaria yang pertama bukan berarti kata temannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia melengos bukan berarti nggak mau ikut ajakan talqin, bukan. Tapi saat itu iblis laknatullah lagi nawarin air. Terus syaratnya katakan Isa putra Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menengos. Tsumma atani min qibali rijli. Kemudian yang kedua datang dari arah kaki saya. Begitu juga akhirnya saya melengos. Maka yang ketiga, qala qul la ilaha. Kata iblis yang ketiga, qul la ilaha, katakan hai Abu Zakaria, la ilaha, tidak ada Tuhan. Ya Allah. Kata Abu Zakaria, la aku, saya tidak akan mengatakan demikian. Akhirnya fadarul qadha 'alal ardi wa walla hariman. Saat itu iblis putus asa, tidak mampu untuk menyesatkan, mengkafirkan Abu Zakaria. Dia lempar, dia buang teko air tersebut. Iblis lari, akhirnya terbirit-birit. Akhirnya fa'ana radatu ala iblis la alaikum fa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Akhirnya Pak, kata Abu Zakaria, saya menolak bukan menolak ajakan talqin kalian,
Yang saya tolak adalah ajakan iblis dalam rangka memurtadkan dan mengkafirkan saya. Ya Allah. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal. Apa begini ya? Orang lagi sakaratul maut, Pak. Yang ngerasain makan apa dia sakitnya? Temen dibaca Quran di sampingnya kagak ngerasain. Udah begitu yang ngaji diasinin banyak, udah ditahlilin, 8 yang ngerasain makan dia doang sendirian. Hebatnya itu, ya Allah. Dan yang merasakan digoda oleh iblis setan cuma dia doang. Padahal teman orang sekelilingnya lagi talkinin, lagi baca ini Yasin dan lain sebagainya. Disitulah bahwa kita teman aja orang tua nggak bisa menolong kita. Mudah-mudahan kita saling mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan dari Mansur Ibnu Ammar, "Idza dana mautul abdi usima ala khamsatin." Pada saat ketika seseorang wafat terbagi menjadi 5 hal. Pertama, al-malu lil warathah, hartanya untuk ahli waris. Kita mati, Pak, rumah jadi ahli waris. Duit yang di ATM kita di rekening jadi ahli waris. Jatah ahli waris. Yang kedua apa? Waruh li malakil maut. Ruh kita jatah malaikat maut. Pertama, harta buat ahli waris. Yang kedua, ruh kita jatahnya adalah malaikat. Lalu walahmu lidud, daging kita nih, muka yang merasa kita tampan, badan yang merasa kita gagah. Barangkali kalau perempuan mah dibedakin, dilipstikin, bedak kadang-kadang pipi kanan pipa nomor 1, pipi kiri pipa nomor 2, jidat pipa pralon dipakai. Oh, pakai jam, pakai emas, pakai anting. Wah, yang kita banggain ini lidut jasad kita untuk ulat dan cacing. Ya Allah, di kuburan. Ini yang pakai emas ini, kayak cincin kita bangga. Lidut, santapan cacing, ya Allah. Makanya begini, cacing itu kan luar biasa, ulat itu luar biasa. Dalam jarak yang cukup jauh, kalau ada mayat itu luar biasa, penciumannya, indranya tahu Pak. Pada saat ketika yang mati itu gemuk, kencang jalannya. Kenapa? Makanan seger. Bagian lempengan yang kurus, tinggal tulang doang, sedih mulut Pak. Ya, kagak kebagian. Makanya hati-hati yang gemuk-gemuk nih, santapan ulet ini. Ya Allah, lidut, harta buat ahli waris. Ruh kita jatahnya malaikat maut. Badan kita yang kita bangga-banggain ini jatah ulet ternyata di tanah. Wal azamu liturab, tulang belulang jatahnya tanah, hancur. Wal hasanat lil khusama, kebaikan-kebaikan nih buat musuh-musuh kita. Maksudnya apa? Mulut yang suka ngomongin saudaranya, menjelekkan saudaranya, kebaikan kita dikasih buat dia nih. No, yang kita fitnah untuk di dunia nih, kebaikan kita buat dia nih. Ya Allah, kita bagi-bagiin amal yang udah kita capek-capek cari, bagi-bagiin. Ya Allah. Wasyaitanu lisalbil iman, dan setan adalah pada saat itu jatahnya untuk mencabut iman. Ya Allah.
Tsumma qala in dhahaba warith bil mal yajuz. Kita lihat Pak. Sekarang orang mati meninggalkan harta, perkara yang boleh memang. Kenapa ya kan punya mobil kan dibawa masuk ikut kuburin juga mobil-mobilan. Enggak. Wa idza malakul maut birruh yajuz. Ruh ini bagiannya malaikat maut memang seperti itulah. Malaikat maut yang Allah tugas